Okay, I'm sorry. Come on, let's to start. Sampai di consequence. Ini sudah Ibu record ya, sudah ya. Sampai ke ya ke consequence for barriers in local financial markets. Consequence. Foreign investors' unwillingness to take currency risk increases cost of financing and limit appetite. Ini mungkin bisa disampaikan bahwa jadi keengganan investor asing ya untuk mengambil risiko ya dengan mata uang, jadi meningkatkan biaya, jadi pembengkakan biaya dan membatasi, jadi seakan membatasi apa ya, permintaan bukan keinginan batasi keinginan gitu. Terus yang 1, 2, 3, 4 yang 4 column 4 excuse me, maybe you can mute your microphone. Who's that? Nur Ageng. Thank you Ko. Yeah, thank you. Come on, let's to start. 4 project appraisal, barrier and description of barriers in business as usual. Proper appraisal of the least cost option is often not sufficiently developed, often due to lack of government expertise. Ya. Ada yang masih itu? Excuse me, Mikra. Excuse me, Renaldi. You must have to unmute your microphone, please. Ya. Mikra, thank you so much. Let's see your display. Project appraisal. Proper appraisal of the least cost option is often not sufficiently developed, often due to lack of government expertise. That means maybe mungkin bisa disampaikan bahwa penilaian yang tepat atas opsi dengan biaya paling rendah seringkali tidak dikembangkan secara memadai. Seringkali karena kurangnya keahlian, dari pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak pusat, pihak-pihak pelindung ya, pemerintah ya. Nah, kemudian consequence for project appraisal tadi. Projects are structured for market, have inefficient risk allocation, and don't get financed or stall. Ya, maybe what's mean? Proyek tidak terstruktur untuk pasar. Ya, misalnya terus sambil admit Bu Vero. Banyak banget yang nggak ikutan. Ya. Gitu. Jadi tidak terstruktur untuk pasar, memiliki alokasi risikonya yang tidak efisien. Kemudian tidak ada yang tidak dibiayai atau bahkan mangkrak. Dibiayai tapi mangkrak. Jalan tapi tak terbiayai. Ya jadi seperti itu, simpang siurnya terjadinya seperti itu. Nah, yang berikut number 5 ya, number 5. Number 5. Apa itu? Di situ dikatakan bahwa
Stakeholder management description. Rail staff are often unionized and tend to resist change. Number 3, existing bus operation need to be incorporated into the project. Businesses and residents along corridors may oppose the projects because of potential disruptions, visual or noise pollution in operations. Mungkin maksudnya staf atau apa ya, pegawai di kereta api di perkereta apian sering apa ya, mungkin ya sering demo ya, demo dan cenderung menolak perubahan. Jadi kita tuh memiliki mental-mental yang agak sulit diajak berubah ya, diajak berubah lebih baik. Kita ngeyel duluan, mungkin bisa seperti itu. Terus yang berikutnya mungkin tadi pengoperasian bis yang ada perlu jadi harus dimasukkan ke dalam apa ya, project ya, ke dalam project. Kemudian ada bisnis dan penduduk di sepanjang koridor mungkin jadi koridor itu maksudnya di sepanjang proyek ya, di sepanjang proyek atau di sepanjang rute yang akan dibuka untuk, jaringan jalan untuk apa tuh, mass transit itu untuk transportation, itu mungkin menentang proyek yang akan dibangun karena potensi awal, yang Ibu kan pernah cerita ke awal-awal tuh, peta guna lahan ya, potensi awalnya lebih baik, maksudnya potensi di situ pertanian yang baik misalnya, terus tiba-tiba harus ada regulasi untuk ada perencanaan untuk pembangunan proyek, jalan. Nah, kemudian juga, eee, apa ya, tolakan dari penduduk mengenai gangguan, apa tadi misalnya polusi yang terjadi, suara, polusi udara, kemudian ada ya polusi suara tadi dalam saat proyek terjadi. Nah, itu nanti ada sebenarnya berkesinambungan atau berkaitan dengan, pihak-pihak yang di proyek ya kan ada di situ, ada di apa ya, AMDAL ya, manajemen dampak lingkungan nih sebelum adanya proyek kan kita harus ada AMDAL-nya. Buat kuesioner dulu ke masyarakat, pendekatan ke warga, dan semacamnya. Terus nanti ada pemilihan dalam kalian melakukan, pemilihan pondasi. Pondasi apa dulu waktu geologi ya sama Bu Vero ya, ada pondasi, bedanya pondasi ini dengan ini, "Oh dia suaranya agak terlalu keras Bu, biar lingkungan sekitar terganggu, bahkan tanah akan merusak tanah, kestabilan tanah itu kan ada." Nah, ini sampaikan di sini. Maksudnya nanti kalau kalian menjadi seorang ahli transportasi saat mau melakukan proyek pembangunan jaringan jalan atau tatanan yang lain pendukung-pendukungnya, sarana prasarananya silakan. Nah, konsekuensinya di stakeholder management tadi mungkin opposition delays projects increase risk and increases cost. Mungkin di situ. Mungkin bisa diartikan bahwa invest bisa diartikan bahwa apa ya, jadi ada kelompok-kelompok bagian yang kelompok-kelompok tertentu di Indonesia ya main politik ya, itu menunda proyek, terus menimbulkan resiko, kemudian, meningkatkan biaya. Mungkin itu apa, nanti jadi apa, eee, jadi apa ya, mungkin untuk resikonya itu bahwa tadi ya kaitannya dengan apa, deskripsi tadi, mungkin penundaan di proyek dulu, kemudian meningkatkan risiko ya, meningkatkan resiko dalam arti supaya, konsekuen loh ini ya, konsekuen ada peningkatan resiko dan ada peningkatan biaya tentunya, terus ada penundaan proyek tentunya, itu resikonya. Jika di mana di apa, penghalangnya adalah dari manajemen pemangku kepentingan ya, manajemen atau apa tadi, stakeholder manajemen ya, maka nanti ada deskripsinya kan mengatakan bahwa staf kereta api sering
apa tuh, demo atau dalam arti cenderung untuk menolak perubahan. Kemudian ada apa tadi, penduduk yang tidak bisa menerima. Nah, ya jadi konsekuensinya adalah proyek ditunda dulu, ya toh. Kemudian malah meningkatkan risiko, ini yang Ibu agak bingung, tapi memang di situ disampaikan peningkatan risiko dialihkan. Tepatnya peningkatan risiko dialihkan. Dan peningkatan biaya, mungkin nanti ada yang namanya meningkatkan biaya artinya bahwa arah ke warga ya, mungkin penggantian lahan ya, penggantian lahan dengan kos, mungkin seperti itu. Nah, ini kan jadi peningkatan biaya proyek. Dan yang terakhir ini, barriers yang terakhir ya, barrier yang terakhir. Barriers yang terakhir di sini disampaikan regulatory risk. Deskripsinya. Government regulators usually set floors below cost recovery levels. Yang B, subsidies are often not explicitly guaranteed ya. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin bisa disampaikan bahwa ini resiko regulasi ya. Penghalangnya, jadi penghalangnya adalah resiko regulasi. Deskripsinya tadi mengatakan bahwa regulasi pemerintah biasanya menetapkan tarif di bawah tingkat pemulihan biaya. Tuh, deskripsinya di situ ya. Yang kedua, subsidi seringkali tidak dijamin secara eksplisit gitulah. Nih, hanya implisit saja subsidinya. Tapi eksplisit lepas. Hanya implisit saja sudah, selesai. Nah, konsekuensinya, di sini dikatakan bahwa investors unwilling to commit finance to projects with uncertain and unstable revenue streams. Mungkin bisa disampaikan bahwa investor yang tidak mau memberikan pembiayaan untuk proyek dengan aliran pendapatan yang tidak pasti dan tidak stabil, itu resikonya jadinya seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa project structures in BRT ya. Turulnya seperti itu, ada fund infrastructure, fund rolling stock, cover cost of operation, land acquisition, planning permits and approval, set tariffs and service standards, design and build, operate, employ staff, monitoring, maintenance, maintain, perawatan. Nah, di situ nanti ini di BRT ya, di BRT nanti bisnis as usual-nya itu adalah yang merangkul itu government, pemerintah ya, government. Terus nanti yang di bagian cover cost of operation itu nanti masuknya government and sometimes mungkin ada beberapa yang digandeng oleh pemerintah ya. Terus ada yang set tarif and service menggunakan regulasi, ada peregulasinya itu, terus ya seperti itu. Terus untuk perawatan, maintenance ya pemerintah juga, dan pemerintah yang bagian kalian nanti infrastrukturnya. Nah, di MFD structure, MFD itu Maximize Finance Force Development strukturnya itu BRT yang pertama, BRT kedua, BRT ketiga. BRT pertama, bus operator and ticket and fare operator, itu apa struktur MFD-nya. Kemudian yang dioperat ya bus operator, employee staff, bus operator and ticket and fare operator, itu employee staff-nya. Kemudian di maintenance-nya di BRT1 itu untuk MFD structure-nya itu maintenance-nya ya bus operator yang bagian rolling stock, yang apa ngeroll stock ya. Stok. Terus yang di BRT itu tuh fund rolling stock-nya, funding rolling stock-nya fleet provider, kemudian di cover cost of operation-nya fleet provider, bus operator, and ticket and fare operator. Kemudian yang di maintenance fleet provider-nya, kemudian BRT 3 berikut. Nah, sekarang
Untuk apa ya? Jadi nanti ini apa sih namanya apa ya? Jalur ya, apa? Urutan apa sih? Kalau kalian mau ngurus KPTA itu apa kalian sering bilang, Bu? Ruler apa namanya? Kok Bu Vero jadi apa? Flowchartnya ya. Jadi flowchartnya begitu. Jadi untuk apa pemerintah nanti dia masuk ke MDB itu in the mid on warranty ya. Kemudian masuk MDB terus nanti ada risk sharing facility di commercial banks-nya, ada bank yang ditunjuknya ya. Nanti masuk ke public transit authority di sebagian passengers. Terus di bagian yang biru itu sudah mulai ke employee ya, employee-nya. Tadi kan employee staff ya. Nah, ada nanti garis pay fares. Itu jadi nanti masuk yang putih itu public, yang biru itu private. Yang kotak-kotak biru itu sudah mulai private, dia masuknya sudah staff tadi, staff employee. Ya, terus yang garis-garis kuning itu possible MDB assistant, kuning-kuning itu termasuk commercial banks itu merupakan asisten dari MDB. Ya. Terus guarantees technical assistance MDB-nya, asisten MDB-nya masuk ke istilahnya melayani ke public transit authority. Ya. Yang hijau garis hijau-hijau itu hijau putus ya, itu possible relationships. Ya. Possible yang bisa jadi apa ya? Yang bisa diajak hubungan ya, relasi ya. Itu dari MDB bisa langsung ke tiket infrastruktur company. Tiket juga langsung bisa masuk ke bus operator. Jadi bisa menjadikan apa possible hubungan ya, relation. Nah, begitu. Terus ini untuk berikutnya adalah next project success in urban rail. Ini untuk struktur proyeknya di urban rail atau kereta api perkotaan ya. Nah, seperti ini ya, rata-rata di business as usual-nya adalah government. Tapi nanti ada beberapa rule cover seperti cover cost of operation, itu business as usual-nya nanti government and sometimes private yang bisa dirangkul. Terus untuk di urban rail transit terikatnya itu nanti MRT-nya sendiri, corporation MRT-nya sendiri. Kalau yang tidak terikat bebas bisa apa urban rail transit unbundled. Nah, itu nanti infrastructure SPV. Bagaimana Adi? Bagaimana Adi? Maybe you can unmute or okay, no problem. Thank you Ardi. Ya, Adi Mansyah. Ya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang masuk ke choosing the best project delivery model. Proyek drivers itu ada capital cost, life cycle cost, maintainability pasti, schedule adalah jadwal, flexibility pastilah itu kalian nggak perlu dijelaskan ini pre-construction advice, design interaction-nya. Nah, jadi ini legal and regulatory drivers and risk-nya drivers juga. Risk itu resiko ya, resiko. Nah, untuk owner pemiliknya drivers ya ada agennya, pengalaman agennya harus ada, terus pengontrolnya agen bisa mengontrol. Ini biasanya kalau owner drivers yang ada against experience, against control of project, ini bisa kalau yang zamannya Bu Vero mungkin taksi. Dulu ada taksi zaman Bu Vero. Kalau sekarang sepertinya online itu bisa nih online itu. Akan ada owner drivernya. Meskipun istilahnya orang bilang kalau sudah kita bekerja ini hanya bosnya kita sendiri. Nah, zaman sekarang kan sudah seperti itu, seperti ini apa sih? Gojek. Itu kan bosnya Gojek sendiri. Secara
doktrin itu bosnya adalah Gojek sendiri. Kayak kita kerja di MLM, kita didoktrin bosnya kita sendiri. Karena apa? Kalau kita tidak bergerak ya kita tidak memiliki pendapatan. Nah, artinya namun tetap aja ada ownernya, owner driversnya yang mengeluarkan apa yang mengeluarkan apa ya kontrol ya, mengeluarkan aturan mengontrol, mengatur di online kan seperti itu, diatur kita dengan menggunakan online ya, secara online database ya. Nah, seperti itu. Nah, ada di owner drivers melakukan staffing recruitment. Jadi apa ya, pengambilan tenaga, karyawan baru, staff yang capability, staff yang kompeten, sesuai bidang ini gitu. Nah, kemudian pasarnya drivers, availability of appropriate contractors, market competition, itu bagaimana kompetisi di pasar. Harus tahu bagaimana kita persaingan sehat di situ untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri dengan kita memunculkan kita apa sih namanya? Mengeksplor ciri khas kita apa. Pada saat kalian mau menjadi YouTube atau YouTuber, pasti kalian akan melihat dulu yang lain seperti apa, terus pasarnya itu bagaimana sih yang akan kita tembak. Oh, kita akan tembak pasar anak-anak kecil misalnya, anak-anak kecil. Berarti kita bikin YouTube yang berisi tentang permainan, game-game lucu, atau cerita dongeng, gitu berdongeng. Bu Vero sedang buat seperti itu, YouTube mengenai 1001 dongeng. Untuk anak-anak nanti tembakan Bu Vero ke anak-anak kecil. Nah, itu market competition kita harus tahu marketnya bagaimana. Mari kita lakukan kompetisi dengan mengeksplor diri, memperoleh atau mencari ciri khas yang kita miliki. Ini untuk di drivers tadi, legal and regulatory drivers. Nah, kemudian ada package size of the project, availability of financing. Semuanya terstruktur. Nah, ini risk ya, pengalokasian risk ya, apa resiko for recent metro projects. Ini example of two mechanism for risk sharing ya. Nah, seperti ini nanti kalau di metro project ada Quito Land 1, 5 Land 1, Sao Paulo di Land 4, Panama di Land 1, Istanbul 5 Land 2, Sao Paulo. Nanti model atau resikonya itu ini kayaknya ya. Dan nanti construction-nya, demand-nya publik, pembentuknya publik, pengoperasiannya private bisa, TBD publik bisa. Nah, ini nggak perlu sekali, ini aja mungkin. Nah, sekarang kita mencoba ke pembelajaran yang bisa kita ambil. Lesson 1. Ya. Di lesson 1, value can be obtained from risk management and sharing, but doing so requires certain preconditions. Ya, lesson 1. Consider all risks to determine project delivery method and contracting strategy. Mencakup designs need to be at a sufficient level. Jadi lesson pertama itu bahwa sambil admin ya Bu Vera ya. Banyak yang keluar masuk ya kalian ya. Ya. Back to display.
Ya. Jadi pelajaran pertama, nilai dapat diperoleh dari manajemen risiko melakukannya, membutuhkan prekondisi tertentu. Yang pertama tadi, consider all risk to determine project delivery method and contracting strategy. Itu mencakup design need to be at a sufficient level. Itu mungkin bisa dimaksudkan bahwa mempertimbangkan semua risiko, ya. Jadi kita pelajaran pertama yang kita petik nih, itu mempertimbangkan semua risiko untuk menentukan metode pekerjaan proyek dan strategi kontraknya, ya. Kan yang disampaikan Bu Vero tadi ya, jadi kesimpulannya di situ bahwa mempertimbangkan semua risiko sebelum melakukan sesuatu, khususnya proyek ya, pengerjaan proyek, sebuah proyek, risiko dipertimbangkan. Maka kan kita punya AMDAL. Nah, strategi kontraknya juga diatur benar ya, secara hukum juga diatur benar, nanti dengan masyarakat bagaimana, dengan warga bagaimana juga harus benar-benar dipikirkan strateginya. Nah, jadi desain yang kalian rancang, desain yang direncana, itu benar-benar harus pada tingkat yang sudah siap untuk benar-benar dilakukan proyek tersebut. Setelah dilakukan proyek tersebut pun dari desain dan dari semua tadi yang dilakukan, bahwa resiko juga dipertimbangkan, strategi kontrak juga harus benar-benar kuat, itu setelah proyek selesai pun akan bermanfaat baik, tidak ada pro kontra, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, demand risk could be partially transferred or market specific ya, market specific. Itu mencakup in Greenfield. Nanti coba ya, itu apa sih maksudnya Bu Vero yang demand risk itu tadi? Ya, demand risk itu bisa mungkin risiko permintaan itu dapat dialihkan sebagian misalnya. Nah, in Greenfield projects, demand risk can be significant and therefore preferable for them to be borne substantially by public entity. Itu mungkin bisa bahwa dalam proyek-proyek risiko permintaan dapat menjadi signifikan dan oleh karena itu bisa lebih disukai jika risiko tersebut, nanti kita masuk lagi ya, risiko tersebut ditanggung secara substansial oleh entitas publik, diinkludkan ke sana. Jadi tidak hanya bagian tertentu yang beresiko, tapi seakan semua itu kena biaya, gitu loh. Jadi nanti akan, nah yang sambil admin, ya, yang kedua dari demand risk could be partially, ada potential for risk transfer is greater in more mature markets. Mature markets, potensialnya. Ini mungkin bisa potensi transfer risikonya lebih besar di pasar yang lebih pasar yang lebih baik ya, matang manajemen, matang transaksi. Jadi potensi transfer risiko lebih besar di pasar yang lebih. Jadi benar-benar kita harus harus pelajari demand-nya tadi, demand risk could be partially transfer tadi di market spesifiknya ya, di market ya. Gitu. Nah, yang berikutnya bunch system with sharing of revenue upside and option in urban rail projects. Itu mungkin bisa dimaksud jadi sistem pembagian ini tadi kita bicara tentang itu ya, urban rail ya. Jadi perataan seperti kita itu menawarkan bahwa
bagaimana caranya kita bisa menawarkan bahwa pembagian pendapatan sebagai pilihan dalam proyek kereta api perkotaan. Mungkin bisa seperti itu. Nah, sekarang resiko yang arahnya geologi ya. Geological risk can be completely transferred but can be managed ya. Di situ ada geotechnical baseline report, good practice for underground construction. Nah, bisa mungkin disampaikan bahwa jadi untuk resiko geologikal ya, itu tidak bisa diabaikan ya. Tapi bahasanya di sini dialihkan, mungkin bisa disampaikan tidak bisa diabaikan, tetapi dapat dikelola ya untuk urusan resiko geologisnya. Nah, ini nanti larinya ke pemahaman kalian dengan kondisi tanah ya, kondisi bumi, kondisi tanah. Nanti kalau membuat urban rail perkotaan, istilahnya kereta perkotaan kan pasti ngerong ya, apa sih di bawah tanah. Lebih bagus. Nah, itu nanti ada risiko geologis ini yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Pasti akan ditemui dan bisa dikelola. Jadi kalian harus butuh laporan dasar geoteknik secara baik kepada ahli geologi atau geologis, ahli geologis. Gitu. Nah, ini sangat bagus nanti jika kalian memiliki proyek konstruksi bawah tanah untuk urban rail tadi. Dari penjelasan awal tadi kan ada urban, ada BRT, ada urban rail. Nah, untuk yang consider mechanism to continuously optimize designs or value engineering with incentives, ya. Ini mungkin jadi pertimbangkan mekanisme untuk terus mengoptimalkan desain. Itu selalu. Ya, selalu. Jadi dengan misalnya desain tersebut ya dioptimalkan desain, tapi juga dengan melakukan bahwa desain tersebut baik, mungkin cantik, mungkin artistik, atau mungkin besok lagi itu apa namanya masa depan tuh futuristik ya, sifatnya future banget, tapi bagaimana juga bisa terjadi dari desain tersebut RAB mungkin ya, larunya ke RAB nanti biayanya itu hemat sedikit. Dan nanti hasilnya itu akan bisa tadi yang apa Ibu bilang tadi tarif itu kalau bisa ya bisa menutup biaya. Syukur ada kelebihan. Nah itu. Tapi terjadinya kan sekarang tarif belum menutup biaya. Sementara di pasar atau di permintaan masyarakat bahwa tarif sudah ekonomis. Nah, itu dia. Jadi harus harus apa? Harus pandai-pandainya seorang eh, traffic planner ya. Nah, ini pelajaran pertama atau lesson one. Sekarang lesson 2. Private capital mobilization requires upfront public contribution. Pelajaran kedua. Pelajaran kedua itu mobilisasi modal swasta dibutuhkan ya di depan. Jadi modal swasta, mobilisasi modal swasta itu sangat contributed, sangat harus dibutuhkan kontribusinya.
Jadi di sini itu private capital mobilization is limit of 20 until 50% of total project cost, but mainly relates to rolling stock 5 metro lines 1 and 2 and Sao Paulo ini khususnya kok di luar semua ya, ini contoh ya karena untuk pembelajaran kita juga. Jadi mobilisasi modal swasta itu sebenarnya terbatas hanya 20 sampai 50% dari total biaya sebenarnya. Iya, tapi itu sangat sangat apa ya? Contohnya di 5 metro line 1 and line 2 tadi, Sao Paulo di line 4 tadi. Tetap lumayan 50% itu biasa. Nah, kemudian yang kedua, sizable upfront capital subsidies from the government are still required. Ini di 5 metro line 2, SP line 6, di Bogota line pertama, line 1. Jadi sizable-nya itu, jadi subsidi modal awal yang cukup besar dari pemerintah itu masih tetap diperlukan. Awalnya seperti itu ditambah tadi swasta ya, yang hanya mencakup 20 hingga 50%. Subsidi dari pemerintah sangat masih dan sangat diperlukan memang. Nah, kemudian yang ketiga, DFI support is often required. Jadi risiko currency useful instrument. Misalnya mungkin bisa disampaikan Bu Vero mungkin ya masih digunakan ya, masih development tertentu itu masih sering diperlukan ya, masih tetap kita harus mencari hal itu. Nah, kemudian yang berikutnya fokus on funding as much as on financing is important. Ya. Jadi fokus pada pendanaan itu pasti ya, sama halnya dengan ya istilah pembiayaan itu kan penting ya untuk sebuah proyek apapun itu. Proyek pembangunan prasarana-sarana, proyek pembangunan gedung umum untuk fasilitas umum ya, khususnya fasilitas umum, bahkan untuk proyek penelitian yang nantinya hasilnya atau luarannya untuk dimanfaatkan umum itu pembiayaannya sangat penting. Nah, nanti